Pembahasan kali ini berawal dari keluhan para orang tua yang merasa dibohongi oleh sistem yang sedang berjalan selama masa darurat tanggap bencana non-alam seperti ini. Ada semacam miskonsepsi pemahaman terhadap penggunaan smartphone pada saat ini yang menjadi alat komunikasi utama dalam berbagai bidang, termasuk juga dalam proses belajar mengajar. Siap atau enggak, para tenaga pengajar dan terlebih orang tua harus bersedia meluangkan waktunya untuk memahami perkembangan zaman dan memberikan pembelajaran yang tepat pada anak. Dengan kata lain, orang tua juga harus lebih canggih dalam memahami perkembangan zaman dan teknologi agar tidak terkecoh dengan perilaku anak sendiri. Atau secara teoritis kita bisa bilang agar dampak negatif teknologi bisa diminimalisir pengaruhnya terhadap anak. Nah, sebelum kita lanjut, dukung kami ya. Malam ini kita akan banyak membahas tentang benarkah kesejahteraan anak menjadi problem utama selama pandemi? Selamat mendengarkan. Dulu handphone dilarang pada anak, sekarang malah disuruh. Mana yang benar sih? Itu adalah pertanyaan yang banyak masuk ke TN akhir-akhir ini. Jadi episode kita ini diperuntukkan untuk menjawab semua keluh kesah para orang tua, wali murid atau siswa, atau pengasuh di luar sana karena kondisi yang serba sulit dan tidak bisa ditebak tentang sampai kapan kita akan berada di situasi darurat. Menjadi PR juga bagi orang tua tentang bagaimana caranya anak mau belajar dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru secara online. Orang tua dituntut untuk memberikan energi ekstra karena pengawasan anak selama 24 jam berada di bawah kendalinya. Tentu tidak mudah membuat mood anak lebih baik ketika diajak belajar dan mengerjakan tugas. Dan jelas saja mood orang tua juga tidak mudah untuk ditenangkan, apalagi jika anak bandel dan gak mau nurut. Bikin pusing dan stres kan? Akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak baik, karena sulitnya menahan emosi dan melatih kesabaran di kondisi seperti ini. Tentu saja, anak akan lebih tertarik main games ketika handphone dipercaya kepadanya atau bermain TikTok misalnya yang sedang booming saat ini. Ada banyak waktu kosong anak yang jika tidak dimaintain dengan baik oleh orang tua, maka waktu kosong ini akan membawa anak masuk ke dalam dunia tanpa filter, sehingga mungkin saja anak akan terpengaruh dengan perkembangan zaman dan meninggalkan tujuan serta cita-citanya yang sudah dibangun jauh sebelum pandemi ini muncul. Sangat disayangkan jika hal ini yang terjadi. Anak-anak memiliki risiko menjadi korban terbesar selama pandemi ini. Sementara itu, untungnya mereka sebagian terhindar dari pengaruh kesehatan langsung yang diakibatkan oleh COVID-19, setidaknya hingga saat ini. Namun, krisis ini ternyata memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan mereka. Semua anak dari segala usia dan di semua negara sedang terpengaruh khususnya oleh dampak sosial, ekonomi, dan dalam beberapa kasus diakibatkan oleh langkah-langkah mitigasi yang mungkin secara tidak sengaja menimbulkan banyak kerugian daripada mendatangkan kebaikan. Salah satunya dengan penggunaan teknologi sebagai akses untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang layak. Sayangnya, pendistribusian solusi yang efektif mungkin sulit untuk disamaratakan karena adanya keterbatasan, baik itu jarak, ekonomi, sosial, hingga pengetahuan para orang tua yang menjadi guru utama saat ini. Terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin, terpinggirkan, atau kondisi yang memang rentan terhadap masalah kesejahteraan. Setidaknya kami merangkum ada 6 alasan utama yang menjadikan kondisi anak cukup rentan secara psikologis selama masa pandemi ini, yaitu yang pertama, ketergantungan anak pada orang tua semakin meningkat, ditambah dengan adanya tuntutan belajar dari rumah karena sekolah ditutup. Akibatnya, segala sesuatu tidak mungkin akan berjalan sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan jika anak hanya dipercayakan tanpa diawasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat dibutuhkan dan dituntut untuk selalu hadir. Kemudian, apa kabar dengan orang tua yang memiliki kesibukan harian? Orang tua yang hanya di rumah saja stres dengan kondisi ini, apalagi mereka yang bekerja dan hanya memiliki waktu luang di akhir pekan.
Intinya, semakin stres orang tua dalam menghadapi situasi ini, maka akan semakin buruk dampaknya pada perkembangan anak. Karena bisa jadi anak menjadi korban akibat kekesalan orang tua terhadap sistem yang mulai dirasa semakin rumit, sedangkan masalah finansial harus tetap diupayakan ada karena kebutuhan akan semakin meningkat juga. Yang kedua, pengawasan orang tua yang berkurang dapat membuat anak menjadi lebih rentan mengalami kekerasan. Stres akibat pandemik dialami oleh semua orang ditambah dengan adanya pembatasan ruang gerak. Belum lagi munculnya berbagai permasalahan ekonomi dan finansial, sehingga terkadang anak terlupakan keberadaannya karena sibuk mengurusi permasalahan diri sendiri yang tidak pernah habis. Hanya mempercayakan anak pada pengasuhnya juga tidak tepat, karena pengasuh pun juga memiliki permasalahan yang kurang lebih sama, sehingga cenderung bersikap kurang awas dari biasanya. Apalagi jika hanya mempercayakan pada anak tanpa pengawasan. Karena itu, selama masa pandemik, kasus-kasus yang berhubungan dengan pelecehan, kekerasan fisik, atau seksual terhadap anak, eksploitasi, hingga terjadi pembunuhan cenderung semakin meningkat. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan income atau pendapatan keluarga bisa saja memiliki konsekuensi langsung dan jangka panjang. Kondisi ini disebut sebagai krisis karena tanpa sadar kebutuhan kita meningkat akibat dirumahkan sementara penghasilan biasa saja atau cenderung turun. Peningkatan kebutuhan itu terkait dengan kebutuhan dalam menjaga kesehatan keluarga, kebutuhan dalam bidang teknologi, misalnya smartphone, pulsa, kuota, dan lain-lain. Kebutuhan dalam mengalihkan rasa stres selama pandemik, sehingga kebutuhan dasar lainnya mungkin terabaikan atau tidak bisa dipenuhi dengan baik. Yang keempat, ketinggalan dalam masalah pendidikan dapat membuat anak merasa cemas ditambah dengan sistem yang masih belum jelas karena penerapan masih berlandaskan sistem darurat. Tentu, kecemasan akan masa depan akan sangat mudah sekali muncul. Bukan hanya pada anak, tapi orang tua tentu juga akan lebih khawatir lagi tentang bagaimana kelanjutan pendidikan anak. Sementara penerapan sistem yang sekarang dirasakan tidak efektif dan peluang untuk terus bermain malah lebih banyak. Kelima, munculnya permasalahan interaksi sosial anak yang mungkin akan berdampak pada kesejahteraan emosionalnya. Memungkinkan anak untuk bergaul dengan siapa saja sehingga akan lebih banyak pengaruh buruk yang datang. Apalagi tanpa pengawasan yang baik dari orang tua. Padahal, interaksi sosial anak dengan teman sebaya memainkan peran penting dalam perkembangan sosialnya. Jika anak berada pada lingkungan yang tidak baik, maka perkembangannya akan semakin buruk yang tentu akan menimbulkan efek jangka panjang. Yang keenam, suka tidak suka, mau tidak mau, kita mesti mengakui bahwa jika salah satu anggota keluarga tertular COVID-19, maka hal ini pun akan membuat tatanan budaya ikut terpengaruh. Begitu juga dengan anak. Efek hukuman sosial yang dirasakan terasa nyata karena dikucilkan dan banyak perubahan lainnya. Mungkin anak juga akan kehilangan kepercayaan diri, mengalami pembulian, krisis emosional, hingga kehilangan lingkungan sosial tempatnya untuk mengembangkan diri. Selain itu, penggunaan gadget pada anak selama pandemik ini menimbulkan perasaan campur aduk pada orang tua. Karena di satu sisi mereka mengetahui dampak negatifnya dan di sisi lainnya saat ini tuntutan dalam penggunaan gadget itu juga sangat besar, mengingat berbagai akses sudah berbasis teknologi. Tentu tujuannya untuk mengurangi interaksi dengan orang lain dan agar sosial serta physical distancing bisa tetap diterapkan. Nah, berikut ini adalah tips yang mungkin bisa diterapkan oleh orang tua untuk mengurangi kecemasan akan pengaruh negatif gadget pada anak. Yang pertama, buatlah jadwal untuk aktivitas harian anak dengan baik. Kombinasikan aktivitas ini dengan aktivitas fisik lainnya sehingga anak tidak hanya berada di depan layar gadget seharian. Artinya, orang tua mengatur berapa jam anak-anak berada di depan gadget dan disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Misalnya untuk belajar online atau mengerjakan tugas. Jangan lupa, ajak anak untuk diskusi tentang masalah ini. Karena keterlibatan anak dalam penetapan aturan mampu meningkatkan kedisiplinannya dalam menjalankan aktivitas tersebut.
Yang kedua, lakukan pengawasan dengan ikut menemani anak saat belajar, atau setidaknya mengecek anak setiap kali melakukan aktivitas belajar online. Selain itu, temani anak ketika mengerjakan tugas. Yang ketiga, berikan apresiasi kepada anak setiap kali ia mampu mengerjakan tugas dengan baik dan mendisiplinkan diri dengan aktivitas bersama yang dibuat. 4. Gunakan gadget untuk terhubung dengan saudara dan teman. Tentu, orang tua juga terlibat dalam aktivitas ini. Diskusikan dengan anak terlebih dahulu tentang siapa yang mau dihubungi, sepakati waktunya, dan jika anak meminta ruang privasi ketika menghubungi temannya, berikan ruang tersebut. 5. Jika anak ingin menonton, usahakan orang tua juga ikut menonton. Orang tua wajib menyesuaikan tontonan dengan usia anak. 6. Jika anak Anda masih berusia belia, siapkan sarana dan prasarana untuk bermain bagi anak. Tidak perlu yang mahal, cukup manfaatkan lingkungan sekitar Anda. Kreativitas Anda sebagai orang tua dibutuhkan untuk menciptakan tempat bermain dan belajar dimanapun berada. Biarkan anak dekat dengan alam dan belajar beradaptasi. 7. Komunikasi adalah kunci utama untuk bisa bertahan dalam situasi krisis ini. Jadi, pastikan orang tua dan anak memiliki komunikasi yang baik dan sehat. Selamat mencoba! Jika kamu merasa perlu untuk berbicara, kamu bisa menghubungi kami melalui Instagram, WhatsApp yang sudah ada linknya di bio Instagram, fanpage Facebook, dan email. Kami selalu ada di sini untuk membantumu. Semoga informasi ini bisa membantumu ya. Mohon maaf jika ada salah yang tidak kami sadari, dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Oh iya, jika kamu memiliki topik tertentu yang ingin kami ulas di YouTube Teman Ngobrolmu, kamu bisa mengirimkan email ke teman.ngobrolmu@gmail.com atau chat kami via DM Instagram. Selamat malam. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.